Oke, kembali lagi semua. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9, masih materi biologi sel molekuler. Kita lanjut aja ke soal ups. Oke. Jadi polymerase chain reaction atau PCR ini adalah satu teknik dalam biologi molekuler untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu. Jadi ini tuh teknik yang sangat umum ya dipakai di biologi molekuler jika kalian punya rencana untuk kemudian ambil kuliah atau mendalami biologi lebih lanjut, kalian pasti akan familiar banget dengan polymerase chain reaction ini, bahkan sampai bosen mendengarkannya. Kalian mungkin juga sering dengar ya waktu zamannya COVID, salah satu tes diagnostik golden standard dari COVID adalah polymerase chain reaction ini sendiri. Oke, mari kita dalami lebih lanjut. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, PCR dijalankan dalam siklus-siklus yang terdiri dari tahapan denaturasi, annealing atau penempelan primer, dan elongasi atau pembentukan untai DNA baru. Jadi ide dari PCR ini adalah gimana caranya kita melakukan replikasi DNA seakan-akan seperti ya kayak di sel, tapi dengan enzim sesedikit mungkin. Kalau kalian pernah belajar tentang replikasi DNA di dalam sel, itu kan rumit banget ya. Ada banyak banget enzim-enzim yang bekerja kayak topoisomerase, helikase, primer, DNA polimerase 3, DNA polimerase 1. Itu kan ada banyak banget ya. Di sini kita pingin simplifikasi proses itu dan kita lebih spesifik lagi. Oke. Jadi di sini kita kalau lihat prosesnya kurang lebih ya dengan replikasi DNA. Pertama DNA kita harus buka dulu kan. Kita buka jadi dua. Terus habis itu kita pasangin primer. Ya kan? Kalau misalnya di replikasi DNA kan kita ada enzim nih namanya primase. Nah di sini idenya adalah kita nggak mau pakai enzim terlalu banyak. Jadi primernya ini kita udah desain sendiri. Kita udah bikin dulu primernya gitu. Kenapa perlu primer? Kenapa ketika replikasi DNA dan juga pada PCR, kenapa kita butuh primer? Jawabannya adalah karena cara kerja dari DNA polimerase itu sendiri. Oke, jadi DNA polimerase itu tidak bisa langsung mulai polimerisasi tiba-tiba aja. Oke, tiba-tiba kita ada DNA kosong seperti ini, terus tiba-tiba DNA polimerase nempel, terus dia bikin untai baru tuh nggak bisa. Oke, jadi DNA polimerase itu dia harus mengenali dulu nukleotida pendek seperti ini, yang kita bilang namanya primer. Oke, baru dia bisa bekerja. Ya, ini memang cara kerja dari DNA polimerase itu sendiri. Namun, kalau enzim primase bisa aja ya, dia langsung bikin sikun seperti ini. Oke, kita kemudian setelah kita ada primer, DNA polimerase bekerja dan menggandakan DNA. Oke, jadi ini ide dari PCR itu sendiri. Mari kita lanjut ke soalnya. Jadi yang pertama soal A adalah setelah siklus kelima, jumlah untai DNA baru yang terbentuk adalah sebanyak 32 kali lipat. Oke, jadi ini yang pertama. Kedua, perlakuan suhu tinggi sekitar 90 sampai 97 derajat Celcius menggantikan fungsi enzim helikase pada replikasi. C, enzim yang digunakan dalam proses elongasi berasal dari organisme mesofilik. D, primer yang digunakan dalam PCR merupakan molekul RNA. Oke, silakan. Aku sangat sarankan sekali lagi untuk pause video ini, coba kerjakan dulu dan lanjutkan videonya setelah kalian udah mendapatkan jawaban di sini. Terus ya, compare jawaban kalian dengan jawaban yang akan saya berikan. Oke, mari kita bahas soal ini. Jadi pernyataan pertama dulu, setelah siklus kelima, jumlah untai DNA yang baru yang terbentuk adalah sebanyak 32 kali lipat. Oke, jadi coba kita lihat dalam sekali siklus. Jadi satu kali siklus ini, denaturasi, hibridisasi atau di sini harusnya annealing sama elongasi, itu kan satu siklus. Siklus ini biasanya kalau dalam PCR akan diulangi sebanyak 30 kali. Kurang lebih ya 30 kali. Jadi dia tuh bakal denaturasi, annealing, elongasi, ulang lagi ke denaturasi, ke annealing, dan elongasi, dan begitu terus sampai 30 kali. Jadi berapa banyak sih jumlah DNA yang akan terbentuk setelah 5 kali siklus? Andaikan aku ada satu DNA, sebutlah aku mau PCR satu DNA doang ya. Jadi cuma satu molekul doang. Apa yang terjadi ketika denaturasi? Kebuka ya, kebuka, ini kan. Kemudian apa yang terjadi ketika annealing? Jadi ini untai satu, ini untai kedua. Kita pasang nih sama primer. Ini ada primer, aku kasih warna hijau ya. Di sini satu, di sini satu. Kemudian setelah terjadi annealing,
elongasi ya, elongasi. Berarti ini ada untai satunya, ini untai yang lainnya. Kita pasang primer lagi, ini primer di sini, ini ada primer di sini lagi, dan kita elongasi. Di elongasi kita lihat ya, ada berapa DNA yang terbentuk sekarang. Oke, setelah terjadi elongasi, kita bisa lihat bahwa dari satu DNA kita dapat dua DNA, ya kan? Kemudian, seperti aku bilang tadi, ketika siklus ini berulang, maka dia akan kembali lagi ke denaturasi. Berarti sekarang denaturasi di start dengan berapa DNA? Di start dengan 2 DNA ya. Kita lanjut lagi niling 2 DNA. Kemudian ketika kita elongasi, berarti udah berapa DNA nih sekarang? 4 DNA, ya kan? Karena kita awalnya dari satu jadi dua, dua jadi 4 kan. Maka kita bisa lihat bahwa polanya itu dia adalah 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah siklus. Maka ya kalau misalnya 5 kali siklus berarti 2 pangkat 5, yaitu kita akan dapat 32 untai. Nah, kalau 30 siklus berapa? Berarti 2 pangkat 30. Silahkan hitung sendiri ya, aku nggak mau gitu. Oke, kita berarti pernyataan A adalah benar. Selanjutnya, perlakuan suhu tinggi 94 sampai 97 derajat Celcius menggantikan fungsi enzim helikase pada replikasi. Jadi sekali lagi, konsep utama dari PCR adalah kita mau menggunakan enzim sesedikit mungkin. Kita bisa lihat bahwa kalau di replikasi DNA pada sel, kita ada topoisomerase yang menghilangkan supercoil. Kan jadi ketika supercoil di ketika DNA ini kita buka dengan helikase, helikase kan yang membuka untai, gitu, membuka untai. DNA ini akan menghasilkan semacam supercoil gitu. Supercoil ini bakal bikin helikasenya terhambat di satu titik kalau tidak dihilangkan. Nah, si topoisomerase menghilangkan supercoil itu. Kemudian selanjutnya kita ada primer kan, ada primer yang dibikin sama enzim namanya primase. Ya, ada enzim namanya primase bikin primer. Baru dari primase kita ada DNA polimerase, baru ada ligase. Di PCR kita mau menggunakan enzim sedikit mungkin. Jadi caranya gimana? DNA ketika dibuka dengan helikase, helikase ini dia cuma merusak apa? Ikatan hidrogen ya. Jadi ada di ikatan hidrogen yang menggabungkan kedua untai DNA itu dirusak sama helikase. Cara lain untuk merusak ikatan hidrogen ini adalah dengan suhu tinggi, di mana DNA pada suhu di atas mendekati suhu air mendidih yaitu sekitar ya segini akan rusak, dia akan terpisah menjadi dua. Jadi pemisahan ini sebenarnya denaturasi itu dia mimik cara kerja dari helikase. Jadi soal nomor B, soal B jawabannya benar. Next, enzim digunakan dalam proses elongasi berasal dari organisme mesofilik. Coba kita bedah katanya. Meso ini artinya sedang, di sedang atau tengah gitu. Nggak ekstrim lah intinya. Jadi kemudian filik ini artinya suka. Jadi organisme mesofilik adalah organisme yang suka dengan kondisi yang setengah-setengah aja. Termasuk ya kita. Kita ini adalah kita bilang sebagai ya organisme yang mesofilik. Kita hidup di sekitar ya suhu 20-an derajat sampai 30-an derajat gitu kan. Kebanyakan organisme juga sukanya kayak gitu. Oke. Lawan dari organisme mesofilik adalah organisme yang termofilik. Termofilik ya dari katanya termo ini artinya kan suhu kan. Suka filik itu suka berarti dia suka suhu. Suhunya yang gimana? Suhunya yang ekstrim. Jadi di sini ceritanya, coba seandainya kita logika dulu. Gimana kalau misalnya kita pakai enzim DNA polimerase yang dipakai di PCR ini, gimana kalau kita pakai DNA polimerase manusia? DNA polimerase ini kan enzim. Enzim ketika kita kasih suhu tinggi, apa yang terjadi? Dia akan denaturasi. Kenapa? Karena suhu tinggi merusak ikatan hidrogen. Jadi karena ikatan hidrogen dari DNA polimerase manusia kalau dikasih ke suhu gini bakal denaturasi, bisa nggak kita pakai DNA polimerase manusia? Jawabannya nggak bisa kan? Nggak bisa dong, karena ketika denaturasi ya rusak. Maka dari itu solusinya gimana? Kita butuh suatu DNA polimerase yang dia itu tahan suhu tinggi. Yang ketika kita kasih di suhu 97 derajat Celcius, dia itu nggak bakal hancur. Kebetulan kita ada bakteri nih, namanya Thermus aquaticus. Jadi Thermus aquaticus ini ada bakteri yang ditemukan di hot spring, gitu, di daerah Amerika.
Di mana hot spring ini dia tuh dapat panas geothermal. Jadi suhu di sini itu sekitar 100 derajat Celcius. Jadi di suhu boiling, akhirnya air mendidih. Kalau kalian lihat yang warna hijau ini dan kuning di sini, ini tuh bakteri yang hidup di suhu tinggi. Namanya bakteri thermophilic. Jadi karena bakteri ini dia itu hidupnya di suhu tinggi, maka pastinya DNA dia dan juga protein dia harus tahan suhu tinggi, ya kan? Maka dari itu kita pakai DNA-nya, ya kadang kita sorry kita pakai DNA polimerasenya, kita bilangnya ini sebagai DNA pol TAQ biasanya TAC gitu, DNA polimerase TAC yang untuk dipakai di PCR. Jadi soal nomor C ini salah. Terakhir, primer yang digunakan dalam PCR merupakan molekul RNA. Kalau kalian belajar di ini di Campbell, kalian bakal dibilangin bahwa primer ini adalah RNA. Di mana primase sendiri, enzim primase itu sebenarnya sejenis RNA polimerase. Oke, kalau kalian tahu cara kerja RNA polimerase, kan RNA polimerase dibutuhkan untuk sorry transkripsi, di mana transkripsi kan dimulai dari pertama untai DNA kan dibuka. Ketika untai DNA dibuka, kita akan ada RNA polimerase kan. Ini RNA polimerasenya. RNA polimerasenya bisa langsung aja dia ngebentuk RNA ya kan. Tanpa adanya eh, nukleotida di belakangnya. Tapi DNA polimerase seperti aku bilang tadi nggak bisa bekerja tanpa adanya primer. Di sini primer artinya RNA. Tapi ketika kita ngelakuin PCR, primer ini kita nggak pakai RNA lagi ya. Primernya kita pakai langsung DNA biar ya lebih efektif aja sih. Jadi primer pada PCR itu bukan RNA, melainkan DNA. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.